Biasanya kita berbuat baik terkadang tidak dibalas dengan baik kan? Saya sudah baik nih, tetapi kenapa kok tidak terbalaskan dengan kebaikan yang kita harapkan? Maka banyak orang yang berbuat baik tidak terbalas kebaikan karena masih ada penyakit ini. Penyakit ini rahasia, ada di dalam hati masing-masing yang tahu dirinya dan Allah. Secara zahir apa bisa dilihat oleh mata? Enggak bisa. Karena ini penyakit yang ada di dalam hati kita. Maka jangan sampai misalkan saya berbuat baik tapi kok kenapa kok dibalasnya buruk begitu. Mungkin salah satunya ada penyakit ini. Maka ini harus diwaspadai. Ketika ada permasalahan, ada problem misalkan ya, itu kan kita mudah ketekan. Maka kesadaran itu akan hilang. Jadi orang yang sering kemasukan, kesurupan, kemudian sering pingsan, itu kosong di hatinya. Itu biasanya ketika ketekan dia blank. Maka butuh pertahanan yang ada di dalam hati dengan memperbanyak zikir. Itu pun untuk membersihkan dari penyakit hati. Salah satu contohnya adalah penyakit riya. Karena riya itu adalah yuhbitul amal. Kita sudah berbuat baik, kemudian amal itu bisa terhapus gara-gara ada satu penyakit yang namanya riya. Di sini dijelaskan bayanu ma yuhbitul amal minar riya wa ma la yuhbit. Jadi ada amal yang terhapus oleh penyakit riya dan ada yang tidak dihapus. Biasanya kita berbuat baik terkadang tidak dibalas dengan baik kan? Saya sudah baik nih, tetapi kenapa kok tidak terbalaskan dengan kebaikan yang kita harapkan? Misalkan sholat ya, di dalam sholat itu jangan ada terdetik sifat riya. Jadi ketika datang waroda, ketika riya itu datang menghinggapi hati kita, maka itu harus disingkirkan. Ketika seorang hamba itu memutuskan berakad melakukan ibadah alal ikhlas, dia sudah ikhlas misalkan di awal ya, summa waroda alai waridur riya, kemudian datang ada sifat riya, fala yakhlu imma ayyarida alai ba'da farogi minal amal au qoblal farog, maka itu harus dipastikan bersih dari penyakit ini. Dikhawatirkan karena kita punya sifat riya, maka amal baik kita tidak terbalaskan kebaikan yang kita harapkan. Riya itu apa? Melakukan suatu ibadah bukan lillahi ta'ala. Maka riya itu bisa dikatakan asyirkul asgor, syirik yang kecil, dan itu mengganggu amal baik kita. Tapi kalau sudah selesai melakukan sholat, setelah itu dia misalkan ada timbul riya, itu tidak akan mengganggu karena amal ibadahnya sudah selesai. Idil amal qatamma ala na'til ikhlas saliman anir riya. Maka ketika dalam keadaan sholat dari Allahu Akbar, takbiratul ihram, kemudian salam, itu selamat kita dari detik terdetik di hati kita itu sifat riya. Jadi harus dipastikan dari takbiratul ihram sampai salam itu kita harus terbebas dari sifat riya. Maka kalau ini kita membiasakan di hati kita, kita bisa mengambil manfaat karena rahmat Allah itu datang dari keikhlasan yang kita perjuangkan di amal ibadah kita. Ketika amal kita selesai dan itu terbebas dari sifat riya, harapannya amal kebaikan ini berbuah hasil, berbuah manfaat. Tapi kalau ada riya, fahada mukhawif, ini adalah mengkhawatirkan. Maka banyak orang yang berbuat baik tidak terbalas kebaikan karena masih ada penyakit ini. Jadi kalau kita mau berbuat baik sudah lillahi ta'ala saja. Kalau kemudian ada hadiah, ada ujroh, ada upah, itu bagian dari karunia Allah. Jadi memurnikan niat itu penting agar kita bisa mengambil manfaat dari sebab ikhlas itu. Allah menurunkan rahmat lewat amal yang kita perbuat itu. Maka setiap amal kita tidak akan sia-sia. Kalau penyakit itu terus-menerus ada di dalam hati kita, itu lama-lama hati kita itu akan kosong dia. Ketika misalkan ada serangan, kemasukan, itu kan kosong dia, kosong dari zikir. Maka dengan zikir itu memastikan agar yang ada di dalam hati kita itu tetap terisi dan tidak kosong, bahkan bisa mengusir tadi penyakit riya. Kalau sudah seperti itu, maka amalan yang kita lakukan sekarang dan yang akan datang memastikan itu ikhlas. Ikhlas itu apa artinya? Murni kan?
Maka dengan sebab ikhlas itu memurnikan sesuatu ibadah kita, amal kita, itu lebih mudah turunnya rahmat. Wa amma idza warada waridur riya qabla al-faraq minal amal wa kana uqida 'alal ikhlasi fa in kana mujarrad bisurun fala yu'thar fil amal. Ketika di tengah-tengah sholat misalkan, kita ada timbul riya misalkan. Saya pengen dipuji orang. Maka itu bisa menguras amal yang ada di dalam sholat itu. Tapi kalau saya melakukan sholat pengen dicontoh orang, biar ditiru orang, biar ditiru anak-anak saya, itu bukan riya namanya. Memastikan kebaikan yang kita lakukan itu dicontoh atau ditiru orang-orang yang belum melakukan kebaikan ini. Jadi ini tipis bedanya kan, antara pengen dipuji orang dengan orang yang mencontohkan atau memastikan kebaikan ini bisa dicontoh sama orang lain di luar kita. Maka ini tidak merusak amal kita. Penyakit ini rahasia, ada di dalam hati masing-masing yang tahu dirinya dan Allah. Secara zahir apa bisa dilihat oleh mata? Enggak bisa, karena ini penyakit yang ada di dalam hati kita. Maka jangan sampai misalkan saya berbuat baik tapi kok kenapa kok dibalasnya buruk begitu. Mungkin salah satunya ada penyakit ini. Maka ini harus diwaspadai. Kalau tidak diwaspadai secara dini, sayang-sayang kita sudah berjerih payah kan, beramal baik, tapi rusak gara-gara ada penyakit ini. Wa in kana riya ba'ithan 'alal amal wa khatamal ibadah bihi habitu ajruhu li annal wajib 'alaihi ada amalin khalisin liwajhillah. Memang tidak merusak kewajibanmu, tetap kita bisa melaksanakan, tapi buah dari amal itu kita hilang. Jadi kalau sholat tetap dia kewajiban tetap gugur, tapi manfaat dari kita melakukan sholat tanha anil fahsya wal munkar itu hilang. Saya sholat tapi kok kenapa tetap kesurupan, tetap kemasukan? Berarti sholatnya masih belum tanha anil fahsya wal munkar. Sholatnya belum apa? Belum bisa mengusir kekejian dan kejahatan. Apa yang diambil setelah kita sholat itu kan seharusnya ada. Jadi kalau subuh kita memastikan dia ikhlas, terus dia akan tersambung ke zuhur, kemudian asar, maghrib, isya, terus seperti itu. Maka di dalam kehidupan kita selama 24 jam memastikan kita terlindung dan bisa dipastikan terus mengalir rahmat karena buah dari ikhlas itu. Maka ketika kita udah ada ikhlas di dalam hati, maka penyakit itu akan hilang. Ketika penyakit itu datang akan tertolak, dia terus akan tertolak. Maka efek itu akan membuahkan hasil di dalam kehidupan kita, menghadirkan berkah, rahmat. Itu yang dari Allah, belum yang dari orang-orang lain yang di luar kita. Maka ini penting. Biar apa? Biar tidak hilang amal kita, amal kebaikan kita. Jadi jangan disalahkan kalau misalkan orang itu tetap aja begitu, ada di tahap nggak naik juga nggak turun. Bahkan kesempatan untuk turun itu semakin besar. Mungkin dari kualitasnya tidak dijaga. Kenapa di setiap waktu saya memperbanyak istighfar? Takut ada yang salah, takut ketika misalkan beramal baik itu dihinggapi hati itu hati riya gitu. Maka riya yang tadi itu akan hangus gara-gara istighfar. Jadi kalau ada sifat seperti istighfar aja. Maka ini penting biar kita tetap tersambung. Apa yang kita lakukan, aktivitas baik yang itu ekonomi kita, ke ibadah mahdoh kita, tetap terjaga kemurniannya. Kalau kemurnian tetap terjaga, maka rahmat dan berkah akan selalu turun di kehidupan kita.